Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini adalah bulan Desember, yaitu nanti di tanggal 25 Desember ini, teman-teman kita, saudara kita, umat Kristiani akan merayakan Hari Raya Natal gitu ya. Dan mungkin video saat ini itu nggak jauh-jauh dari topik Natal, karena pada saat saya mengorder PCB di PCBWay.com itu desain boxnya sendiri sudah tulisan Merry Christmas and Happy New Year. Jadi topiknya adalah tentang Christmas dan juga Tahun Baru. Di atas meja saya kalian sudah bisa lihat ada pohon Natal, miniatur pohon Natal gitu maksudnya. Dan juga ada boneka Sinterklas gitu ya, Sinterklas. Kalau orang Indonesia bilangnya Sinterklas. Nah, di baju saya kalian lihat ada sesuatu yang berkedip. Ini adalah pin yang terbuat dari PCB. Sekarang saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana kita bisa mendesain pada software PCB untuk membuat pin yang bagus seperti ini. Mungkin kalian ingin lihat bagaimana bentuk pinnya, kamera akan saya dekatkan dan seperti ini dia. Nah, saat saya menerima PCB ini, PCBWay membungkus paketnya dengan kardus yang bertuliskan PCBWay Merry Christmas and Happy New Year gitu ya. Jadi ini paket yang mungkin dibuat khusus untuk pembelian atau pemesanan PCB pada bulan Desember gitu ya. Kita lihat, saya memesan beberapa keping PCB. Kita perhatikan secara dekat dulu. Ini adalah desain yang saya buat dicetak menggunakan PCB. Ini sengaja saya menggunakan PCB warna merah dan seal screen berwarna putih. Karena baju merah, warna merah saya gunakan untuk baju santanya. Lalu sabuknya kalian lihat agak gelap. Itu saya tidak memberikan koper atau tembaga sehingga dia warnanya lebih gelap. Dan matanya mungkin saya agak keliru karena matanya putih semua. Dan warna kulitnya juga sarung tangan warna merah dan sisanya adalah seal screen berwarna putih dari jenggot sampai dengan garis tepi topinya. Kalian bisa lihat di bagian sini ada lubang yang bisa disolder, di mana itu nanti akan dihubungkan ke LED ya. Yang tentunya saya juga sudah buatkan tempat baterai dan resistornya. Jadi di belakang sini adalah jalurnya ya. Lalu di depan ini adalah gambar pinnya. Kalau untuk menyoldernya kalian juga tidak usah terlalu susah-susah ya, karena rangkaiannya sangat simpel sekali. Kalian bisa perhatikan di bagian sini. Saya hanya perlu menyolder tempat baterai, resistor, dan LED saja. Seperti ini. Lalu untuk jepitannya, saya biasa beli di toko aksesoris. Jepitannya itu seharga 1.500 untuk 10 kepingnya, 10 piecesnya, sehingga bisa kita solderkan di atas ini. Jadi tembaganya kita solder menempel ke pin jarumnya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, gimana sih caranya mendesain PCB agar bisa terpotong seperti ini gitu. Mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu. Tapi bagaimana caranya bikin gambar ini, kita akan langsung aja cek ke komputernya. Nah, untuk bisa membuat desain PCB seperti itu, nggak cuma kotak, tapi kita bisa menampilkan karakter di PCB-nya, itu kita harus menyiapkan gambarnya dulu. Jadi caranya tidak gambar image, JPEG atau apa gitu ya, nggak sekedar kita tempelkan aja di PC, bukan, tapi kita akan membuatnya per layer. Jadi pertama kalian harus menentukan dulu gambar apa yang akan kalian buat menjadi bentuk PCB gitu ya. Kalau saya sendiri, saya menentukan untuk membuat gambar Sinterklas ya, karena pin ini akan digunakan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita di Hari Raya Natal. Jadi kita cari dulu gambar yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi mungkin gambar Sinterklas. Jadi setelah kalian menentukan gambarnya, kalian bisa import dulu di software CorelDRAW-nya ya.
Lalu di software tersebut kalian perlu mengklik kanan lalu men-trace gambar tersebut menjadi sebuah logo ya. Setelah men-trace gambar tersebut menjadi sebuah logo, lalu kalian bisa mengupload dengan mengklik kanan lalu ungroup semua gambar tersebut. Maksudnya di-convert dulu ke curve lalu diklik kanan dan ungroup. Jadi kita bisa memilih per partnya, misalkan kita pilih warna putihnya aja, kita pilih lalu kita pisahkan. Misalkan jenggot kita pilih pisahkan, lalu garis tepi topi yang berwarna putih kita pisahkan menjadi satu bagian dan buat dia berwarna hitam putih gitu. Jadi hitam aja gitu. Lalu bajunya yang berwarna merah, walaupun warna merah kita buat hitam dulu. Sepatunya berwarna gelap, misalkan sabuknya berwarna gelap, kita hitamkan dulu, lalu kita ekspor menjadi bitmap dengan format BMP ya. Jadi BMP yang hitam putih gitu. Lalu di software Eagle-nya, nah untuk di software Eagle-nya kalian bisa lihat di sini di bagian layer-nya kalian harus hafalkan itu layer bagian top, yaitu tembaga bagian atas, bottom, pad. Ini nggak perlu ya, yang penting adalah top, bottom, dan silk screen atau juga base top atau test top yang membuat kalian bisa mengekspos tembaga tidak tertutup oleh solder mask gitu ya. Jadi kalian harus ingat itu. Seperti ini misalkan saya akan aktifkan top, maka dia akan menampilkan tembaga di bagian atas gitu. Itu kalian hafalkan kodenya 1, 16, 17, 18 karena bagaimana cara saya membuat gambarnya bisa muncul di sini? Itu pertama, layer-layer setiap gambar yang tadi kita buat, jenggot, baju, sabuk gitu ya. Kita harus nyalakan dulu program untuk importnya. Jadi kita cari import BMP atau bitmap gitu ya. Lalu kalian oke dan kalian cari filenya yang sudah diekspor seperti ini. Ini misalkan saya mau cari garis pinggirnya, open, lalu pilih warnanya, oke, dan skalanya kalian bisa buat 2 kali lipat dari gambar kalian atau mungkin 0,5. Dan di sini adalah layer. Misalkan saya pilih layer 1 yaitu layer top. Lalu oke, maka dia akan menjalankan script di mana ini adalah ukurannya setengah kali dari ukuran gambar yang saya buat ini gitu ya. Jadi ini dia top, yaitu tembaga bagian atas. Nah, jika ini dicetak, maka yang bagian berwarna ini saja yang akan mendapatkan tembaga, sedangkan yang tidak berwarna dia akan tidak terisi tembaga gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana agar mesin cetak pabrik, mesin PCB untuk mencetak, mesin di pabrik untuk mencetak PCB itu mengenali bentuk PCB-nya. Nah, di situ adalah tugasnya dimensi. Kalau kita aktifkan dimensi, oke. Ini kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau saya di nonaktifkan, nah, dimensi berfungsi untuk mesin pencetak PCB memotong pinggiran PCB gitu. Misalkan kalau kalian kenal PCB hanya bagian kotak aja ya. Jadi PCB cuma kotak-kotak aja, itu karena kalian membuat dimensinya itu kotak. Tapi kalau kalian membuat dimensinya itu berbentuk seperti ini, maka mesin akan mengikuti bagaimana bentuk dari dimensi yang kalian buat. Misalkan saya buat dimensi di bagian sini, maka nanti PCB-nya akan lubang di bagian sini gitu ya. Kalian tinggal cetak aja di PCBWay.com. Nah, kalau kalian ingin mendownload desain yang saya buat ini atau kalian ingin mencetaknya langsung di PCBWay, kalian bisa kunjungi link yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Kalian bisa langsung download file Gerbernya
atau cetak langsung di PCBWay dengan mengorder PCB ini di link yang sudah saya sediakan. Oke, mungkin sekian dulu tutorial cara membuat PCB dengan bentuk-bentuk yang unik seperti ini, dan mungkin di video selanjutnya saya akan membagikan trik-trik atau cara-cara yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.